2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala SD Negeri 1 Samangir yang kami hormati, serta Bapak Ibu guru, karyawan, dan tenaga dan guru SD Negeri 1 Samangir yang kami hormati pula. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita akan melaksanakan acara diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Sebelum acara dimulai, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, pengantar diseminasi oleh Ibu Hartini selaku Kepala SD Negeri 1 Samangir. Yang keempat, acara inti yaitu diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Ferry Hoirian. Dan yang terakhir, penutup. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara ini dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Susanti. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin mohon untuk duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu pengantar diseminasi oleh Ibu Hartini selaku Kepala SD Negeri 1 Samangir. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Bapak, Ibu guru dan Pendik SD Negeri 1 Nusa Mangir yang saya hormati, yang pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan, sempat nikmat dan sempat sehat untuk melaksanakan tugas kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri 1 Nusa Mangir. Semoga kegiatan Bapak Ibu semua di SD Negeri kita menjadi amal kebaikan dan tercatat sebagai amal ibadah. Allahumma amin. Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan salatnya besok di Indonesia, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan salawatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku pengemban amanah di SD Negeri 1 Nusa Mangir mengucapkan selamat untuk kegiatan di pagi hari ini, yaitu kegiatan diseminasi berbagai pemahaman dan pengalaman budaya positif di SD Negeri 1 Nusa Mangir dalam rangka tugas aksi nyata modul 4 budaya positif dari saudara kita, yaitu Ibu Ferry Hoeria MPD yang sedang melaksanakan tugasnya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Banyumas. Begitu, mari kita dukung kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar, sukses, bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi untuk peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Nusa Mangir. Oleh karena itu, mohon teman-teman di sini sebagai stakeholder ya bagi Ibu Ferry, mudah-mudahan kegiatan lancar, tidak ada apa dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita sambut dengan tepuk salut. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Salut. Ulangi sekali lagi, tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Salut. Selamat berdiseminasi, semoga sukses selalu. Dari saya kiranya ini, bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hardi. Acara yang keempat yaitu diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ferry Hoeria. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Nusa Mangir yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Guru dari SD Negeri 1 Nusa Mangir yang kami hormati juga, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini, yaitu dalam acara diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Pertama-tama Bapak Ibu Guru, saya mengucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu Guru telah berkenan meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk menghadiri atau menindak di sini untuk
bersama-sama diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Langsung saja nih Bapak Ibu, kita akan masuk ke diseminasi, yaitu tentang diseminasi berbagai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Seorang bapak dan ibu guru yang baik itu seharusnya menguasai 6 hal ini. Yang pertama yaitu disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kita seharusnya itu paham apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga, cara merumuskan keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, coba bayangkan jika di genggaman ibu itu atau bapak itu terdapat hal yang sangat penting dalam diri Bapak Ibu dan itu berada di genggaman Bapak Ibu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah akan membukanya? Apakah akan sekuat tenaga untuk mempertahankannya? Bagaimana dengan Buntin? Saya mempunyai sesuatu yang berharga ya. Pertama itu saya akan mempertahankannya agar tidak lepas. Terima kasih Buntin, karena itu hal yang sangat berharga. Jadi Buntin akan mempertahankannya dengan sekuat tenaga, nggih. Kemudian bagaimana menurut Bu Ella jika dengan itu atau Anda itu mempunyai hal yang sangat berharga dalam genggaman Anda? Apakah Anda akan berusaha dengan sekuat tenaga? Apakah Anda dengan sukarela membukanya? Menggenggam erat-erat. Kenapa? Supaya tetap menjadi milik sendiri. Sudah? Ya, terima kasih. Jadi kita semua itu pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menggenggam erat-erat tangan kita supaya hal yang sangat penting pada diri kita itu tidak lepas, karena hal itu sangat penting bagi hidup kita. Tadi 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama yaitu bersedia membukanya. Yang kedua, bertahan menutup kepalan tangannya. Dan kemudian siapakah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita? Akan membuka atau tetap mengepal? Itu siapa, nggih? Diri kita sendiri. Jadi kita yang memegang kontrol apakah tangan kita akan membuka apa akan tetap mengepal. Selanjutnya yaitu tadi kan kita sudah diawali dengan kontrol. Kita akan masuk ke teori kontrol. Dr. William Kaiser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Guru tidak dapat memaksa murid ketika murid tersebut sudah memilih untuk tidak melakukan. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai. Jadi, guru itu tidak bisa memaksakan kamu harus memilih ini. Kamu tugas hari ini harus membuat poster. Itu tidak boleh karena setiap siswa atau murid itu mempunyai kelebihan atau potensi atau karakteristik masing-masing. Jadi bisa membuat poster, membuat video. Kita harus menjembatani atau membebaskan murid kita mengerjakan tugas sesuai potensinya. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, murid dapat
murid kita akan selalu bergantung kepada kita. Jadi contohnya, hari ini ada tugas membuat puisi. Puisinya dengan judul ditentukan. Lah, nanti puisinya ditentukan temanya oleh bu guru ini. Jadi mereka jadi kurang kreatif, sangat bergantung pada kita. Sebaliknya, jika kita membebaskan murid kita untuk memilih temanya, murid kita akan lebih kreatif untuk membuat puisi dalam membuat tugasnya. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebuah kegagalan menimbulkan rasa buruk pada diri murid. Jadi kalau murid kita melakukan suatu kesalahan, itu jangan menghakimi, karena kegagalan itu menimbulkan rasa buruk pada diri murid kita. Seharusnya kita bersama-sama dengan murid kita itu menggali apa sebenarnya latar belakangnya. Nanti murid kita sendiri juga yang untuk mencari solusinya dari yang mereka langgar. Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tindakannya tidak akan efektif untuk jangka panjang, hanya akan menimbulkan permusuhan. Kalau kita memaksakan murid kita dalam jangka panjang, itu akan menimbulkan murid kita bermusuhan dengan kita, merasakan tidak nyaman, bahkan benci terhadap kita. Selanjutnya yaitu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi, kalau kita ingin mengubah perilaku murid kita, ubahlah dulu dari diri kita sendiri. Kita ingin murid kita datang tepat waktu, maka dari diri kita dulu untuk datangnya tepat waktu. Kita ingin murid kita mematuhi peraturan atau kesepakatan kelas yang dibuat kita, maka kita sebagai guru juga harus mentaati terlebih dahulu, karena kita sebagai teladan atau contoh. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kita mulai dari disiplin positif. Disiplin itu berarti belajar. Namun dalam budaya kita dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan dan cenderung ke arah ketidaknyamanan. Berarti kita sering mendisiplinkan murid kita dengan memberikan hukuman atau sanksi, padahal itu tidak betul atau kurang benar, karena disiplin itu seharusnya timbul dari hati nurani, bukan karena hukuman atau ancaman atau sanksi. Lalu berangkat pagi karena ingin mendapatkan pujian dari bu kepala, itu seharusnya bukan itu. Seharusnya Bu Ella itu berangkat awal karena dari hati nuraninya. Di sini disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, tidak akan terpengaruh adanya hukuman hadiah. Jadi kita melakukan disiplin itu tidak terpengaruh karena hukuman atau nantinya kita mendapatkan hadiah, piala atau reward dari seseorang atau guru kita atau kepala sekolah kita, seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Profil pelajar Pancasila itu memiliki yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri.
mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian nilai-nilai kebajikan universalnya yaitu IBO, Primary Years Program, PYP. Sikap murid itu seharusnya ada banyak ya Bu Guru. Yang pertama yaitu toleransi. Yang kedua rasa hormat. Dari yang pertama, sebaiknya antar sesama murid dan guru itu harus memiliki rasa toleransi. Apalagi di sekolah kita ada beberapa murid yang beragama non-muslim. Kita harus membiasakan murid kita untuk toleransi. Jangan sampai murid kita yang non-muslim itu dibully oleh teman-temannya. Yang kedua, rasa hormat. Sesama itu harus memiliki rasa hormat kepada orang yang lebih tua, kepada bapak ibu guru, kepada kakak kelas. Yang ketiga, integritas. Kemudian mandiri. Kita harus mengajarkan supaya murid kita itu belajar mandiri. Contohnya dalam pembelajaran dengan diskusi kelompok, mereka dapat menemukan konsep dan menerapkannya itu dengan cara berdiskusi dan praktek dengan teman-temannya. Kemudian menghargai. Contohnya tadi diskusi, kalau sedang diskusi ada temannya yang berpendapat, harus menghargai pendapat temannya. Terus antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan yang terakhir yaitu komitmen. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Ada 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF. Cobi Pak Sugeng untuk membacakannya. Oh, baca bingung nih, Bu Santi. Untuk nilai kebajikan universal, 9 pilar karakter yang pertama ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga ada kejujuran atau amanah, diplomatis. Berikutnya, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, dan yang terakhir ada kedamaian dan kesatuan. Terima kasih Bu Santi yang telah berkenan membacakan 9 pilar karakter. Jadi kita dan murid kita itu mempunyai patokan 9 pilar karakter. Yang pertama yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Cinta Tuhan dengan kita beribadah dengan sesuai agama yang kita anut, dengan taat. Kemudian mencintai segenap ciptaannya, yaitu dengan tidak menyakiti hewan. Contohnya ya. Terus yang kedua, kemandirian dan bertanggung jawab. Kita harus menanamkan sifat kemandirian kepada murid kita, karena murid kita nantinya akan hidup di dunia nyata setelah sekolah nanti. Jadi kita harus mempersiapkan murid kita untuk bisa hidup mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian kejujuran, amanah dan diplomatis. Amanah atau kejujuran dapat kita terapkan di kantin kejujuran. Bagaimana murid kita membayar sendiri dan bagaimana kejujuran mereka dalam mengambil uang kembalian. Hormat dan santun dapat kita terapkan setiap pagi dengan bersalaman
kepada yang lebih tua. Kemudian dermawan dan suka menolong dan gotong royong. Dermawan dengan membiasakan kegiatan, contohnya di sini yaitu infak setiap hari Jumat. Kemudian percaya diri dengan membiasakan murid kita untuk mengadakan presentasi di depan kelas setelah mereka berdiskusi. Kemudian kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi tadi dicontohkan karena di sini ada murid kita yang beragama non-muslim, jadi kita harus membiasakan murid kita untuk toleransi supaya tidak membuli teman lain. Kemudian yang terakhir yaitu kedamaian dan kesatuan. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita itu berperilaku memiliki 3 motivasi. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu itu nantinya biar kita dipuji orang lain, kita mendapatkan reward dari orang lain. Dan yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita harus bisa membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Hukuman bisa diberikan berupa fisik atau psikis. Contohnya yaitu menyakiti atau tersakiti, tidak nyaman dalam jangka panjang. Akibat dari hukuman yaitu kita akan merasakan tidak nyaman dalam jangka panjang karena kita merasa tersakiti. Kemudian konsekuensi sudah terencana. Kalau konsekuensi sudah terencana, kita membuat peraturan pasti ada konsekuensinya. Nah, itu kita membuat peraturan kan sudah direncanakan sebelumnya, harus terjadi dan tidak nyaman dalam jangka pendek. Yang ketiga yaitu restitusi melalui pemberian alternatif. Kalau restitusi itu kita memberikan alternatif atau pilihan, menguatkan murid dalam jangka panjang dan mendapatkan penguatan. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa ya? Kira-kira mengapa kok kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Pak Sugeng? Terima kasih. Untuk kita menggunakan helm pada saat kita berkendaraan, yang pertama untuk melindungi diri kita, terutama bagian kepala. Yang kedua, menaati aturan peraturan lalu lintas, di mana pengendara itu harus memakai helm demi untuk menjaga keamanan di perjalanan ataupun pada saat terjadi kecelakaan. Terima kasih. Jadi, menurut Pak Sugeng, kita menggunakan helm itu untuk keselamatan kita nih Pak. Karena jika kita tidak menggunakan helm dan nanti kita jatuh, itu akan diri kita akan terluka dan sakit nih. Jadi kita harus sadar dari diri kita kalau kita menggunakan helm itu demi keselamatan diri kita sendiri. Dan yang kedua,
tangan setiap saat. Itu karena keselamatan atau kesehatan Bapak Ibu. Monggo Pak Edi. Menggunakan masker itu alasannya karena keselamatan atau kesehatan. Ya, untuk penggunaan masker untuk keselamatan ya, tentunya kita menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti virus, bakteri, sehingga akan menjaga kesehatan atau mencegah dari timbulnya berbagai penyakit. Terima kasih. Jadi menurut Pak Edi itu untuk menjaga keselamatan dari bakteri-bakteri yang ada di sekitar kita. Monggo untuk yang lain, Bu Awa, untuk keselamatan atau kesehatan? Kesehatan. Kalau menurut Bu Awa itu untuk kesehatan karena lebih untuk melindungi diri kita, gitu. Jadi kita menggunakan masker bisa juga untuk keselamatan diri kita dan juga kesehatan diri kita. Kita lanjutkan di kelas atau di sekolah kita itu pasti ada peraturan atau keyakinan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja, nggih? Oh, nggih Pak Sugeng, monggo. Terima kasih. Untuk antara dalam kelas itu ada peraturan dan keyakinan. Kalau keyakinan itu timbul dari diri kita sendiri, tidak mengharapkan untuk pujian orang lain ataupun menghindari hukuman dari pihak lain. Demikian. Terima kasih, baik sekali Pak Sugeng. Sebaiknya kita beri salut, apa nggih? Kepada Pak Sugeng. Nggih. Beri salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Salut. Terima kasih banyak Pak Sugeng. Betul sekali. Karena dengan keyakinan kelas itu timbul dari diri kita sendiri, dan di kelas itu juga dari dirinya siswa sendiri. Jadi tidak ada paksaan nih Pak Sugeng. Setiap siswa itu mengutarakan apa yang diinginkan di kelasnya. Kalau peraturan itu seperti kita waktu sekolah dulu, sudah dibentuk peraturan oleh Bapak Ibu guru kita dan kita disuruh atau dipaksa untuk menaatinya. Kalau ini keyakinan kelas, itu kan kesadaran diri kita sendiri. Jadi semuanya itu sadar untuk mematuhi keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang yang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi nilai-nilai kebajikan itu ada dari dalam diri kita sendiri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Contohnya Pak Guru memberi poster atau membuat poster tanpa melibatkan siswa yang isinya peraturan terus ditempel di tembok. Itu kan tidak ada dari keyakinan atau dari dalam diri siswa. Jadi siswa itu merasa terbebani untuk melaksanakannya dan hanya mengikuti serangkaian saja, hanya mengikuti, tidak dari dalam dirinya sendiri. Murid-murid pun mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, kita itu tidak
positifnya menjadi bagaimana Ibu? Dilarang kan kalimat positif negatif dijadikan kalimat positif, itu menjadi bagaimana Ibu? Baiknya kalau membuang sampah itu pada itu adalah salah satu contoh jika murid kita masih terbiasa dengan menggunakan kalimat negatif, guru nanti mengubahnya menjadi kalimat positif. Dari tadi yang dilarang membuang sampah di dalam kelas menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian dilarang berisik di dalam kelas, kalimat positifnya menjadi bagaimana Bunda? Dilarang berisik di dalam kelas. Dilarang berisik di dalam kelas. Harap tenang ketika di dalam kelas. Oke, terima kasih. Jadi harap tenang dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Itu adalah contoh mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Selanjutnya, pengertian keyakinan kelas. Kalau tadi kita sudah tahu apa itu keyakinan kelas, dan ini pengertiannya. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Jadi diterapkannya di lingkungan kelas. Dalam pembuatannya itu melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat, dan yang menaatinya atau melaksanakannya itu siapa saja Ibu Santi? Dalam melaksanakan keyakinan kelas itu siapa saja yang melaksanakan? Apakah hanya siswa? Ya. Dalam keyakinan kelas itu yang melaksanakan semua warga kelas. Jadi ada siswa beserta guru. Betul sekali Bu Santi. Jadi semua warga kelas itu yang berkewajiban melaksanakan keyakinan kelas. Gurunya juga seperti itu. Tadi membuang sampah di tempat sampah, berarti gurunya juga harus membuang sampahnya di tempat sampah. Tidak boleh sembarangan diletakkan di meja dulu seperti itu nggih. Kemudian yang kedua itu cara merumuskan keyakinan kelas. Caranya sih bagaimana? Siswa berdiskusi dengan guru tentang apa yang diinginkan dan disepakati bersama untuk menumbuhkan budaya positif. Jadi setiap siswa diberikan kesempatan untuk mencurahkan pendapatnya, untuk keinginan kelasnya itu ingin menjadi seperti apa. Itu setiap murid itu mempunyai kesempatan untuk berpendapat. Langkah-langkahnya ini.
Itu adalah langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Tahap yang pertama itu setiap siswa diharapkan untuk menuliskan pendapatnya, ingin menjadi seperti apa kelasnya, itu dituliskan di selebar sticky note yang dibagikan guru. Kemudian yang kedua, menempelkannya di depan atau di papan tulis. Kemudian langkah yang ketiga yaitu dengan mengelompokkannya, yang hampir sama itu dikelompokkan. Setelah itu mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif, karena kita akan belajar untuk disiplin positif. Kita tidak menggunakan kalimat negatif tapi menggunakan kalimat positif. Setelah itu kita mencari nilai-nilai kebajikannya, dan kemudian kita mendesainnya bersama murid kita, bisa menggunakan Canva, bisa menulis secara manual di kertas Quarto, Manila, seperti itu. Setelah itu sudah disepakati bersama, ditulis, didesain, siswa kita bisa menandatangani keyakinan kelas yang kita buat. Supaya masih tetap teringat di dalam diri mereka, kita tempelkan desain kita di tembok kita, ya, supaya siswa kita itu selalu mengingat keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Demikian itu langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Kemudian kita memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhannya itu ada berapa ya? Wela, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa, nggih? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang nomor 2, kasih sayang dan rasa diterima. Nomor 3, penguasaan. Nomor 4, kebebasan. Dan untuk yang terakhir, yang nomor 5, kesenangan. Jadi kebutuhan dasar kita itu ada 5, yaitu bertahan hidup. Kita bertahan hidup dengan makan, sekali minum, terus memiliki tempat berlindung, ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kita yaitu mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir yaitu kesenangan. Kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana jika Bapak Ibu di rumah tidak mendapatkan kasih sayang? Pastinya akan marah, bisa sedih ya. Iya, karena tidak disayang lagi oleh pasangan kita. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu contohnya di kelas, itu kita di kelas dalam pembelajaran kita dapat menempatkan pada posisi penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan dalam memilih. Contohnya dalam melaksanakan tugas dari Bu Guru tadi membuat puisi, ada kebebasan sesuai dengan temanya yang dia inginkan. Dan yang terakhir, kesenangan. Dia senang apa, hobinya, kesenangannya apa, seperti itu. Itu merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini saya itu memiliki 4 kasus. Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bernyanyi saat mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Itu kasus yang pertama. Ada siswa yang mengeluh tidak boleh bernyanyi saat mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, kata
gurunya, tidak ada suara kan nggak seru jadinya. Itu merupakan kebutuhan apa ya? Kebebasan. Kebebasan maksudnya? Ya, kebebasan. Setiap siswa memiliki kebebasan untuk belajar di dalam kelas. Jadi kita bukan diri kita sendiri, tapi juga ada orang lain yang perlu kita hormati. Dalam hal ini berarti kebutuhan kebebasan yang belum dipenuhi, Pak Sugeng, karena murid tersebut tidak bebas atau tidak boleh bernyanyi pada saat pelajaran. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Murid tersebut pakai jepit rambut baru, dia sangat suka. Dari rumah sudah sangat senang. Nanti pasti bu guru akan menanyakan, itu baru ya, dapat dari mana? Itu merupakan kebutuhan apa menurut Pak Edi? Monggo. Guru tidak menyapa bukan kebutuhan kasih sayang, karena dengan disapanya berarti ibu guru atau bapak guru itu memperhatikan muridnya. Jadi murid yang sudah senang sekali memakai jepit rambut baru tapi tidak ditanyakan oleh gurunya kebutuhan yang belum terpenuhi, yaitu kebutuhan apa Pak Edi tadi? Kasih sayang, karena minta diperhatikan, minta disayang sama gurunya. Dan yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Jadi dalam pembelajaran bu gurunya ceramah terus, siswanya menjadi bosan, masa pelajarannya cuma seperti itu saja. Itu merupakan kebutuhan apa yang belum dipenuhi? Apa Pak? Kesenangan. Kesenangan, betul sekali. Karena tidak merasa senang, tapi bosan karena belajarnya seperti itu saja, membosankan. Suasananya kelasnya jadi membosankan bagi muridnya, hanya mendengarkan ceramah dari Pak Guru, Bu Guru membuat ngantuk, membosankan. Dan yang terakhir, aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan apa itu, Bu Santi? Aku merasa bangga dan keren. Itu menurut saya suatu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan. Jadi aku merasa bangga dan keren itu termasuk dalam kebutuhan penguasaan. Di sini saya juga mempunyai satu kasus. Itu gambarnya anak-anak sedang apa? Makan. Coba Bu Entin untuk membacakan kasusnya. Ibu Zulaiha, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Tommy melakukan hal itu? Jadi di dalam kelas 5 itu ada anak yang bernama Tommy. Tommy itu seringkali meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Nah, menurut Anda kebutuhan apa ya yang dari Tommy itu yang belum terpenuhi? Meminta bekal, berarti dari rumah belum apa ya? Belum apa berarti Bu Santi? Belum diperhatikan sama orang tuanya. Jadi menurut saya kebutuhan yang dibutuhkan oleh Tommy itu kebutuhan kasih sayang. Kalau menurut Bu Santi itu
kebutuhan kasih sayang karena tidak diperhatikan oleh orang tuanya, tidak membawa bekal. Bagaimana menurut Bu Hartini, kebutuhan apa yang belum dipenuhi Tommy sehingga dia itu meminta bekal temannya? Seperti Bu Santi, karena di rumah itu tidak diperhatikan, biasanya membawa bekal, ternyata pas hari itu ibunya tidak membawa itu, minta kepada siswanya. Untung saja siswanya itu mempunyai sifat toleransi sehingga dia juga mau berbagi dengan temannya. Terima kasih Bu Hartini. Jadi menurut Bu Hartini itu Tommy itu membutuhkan atau kebutuhannya yaitu kasih sayang. Kita bahas alasan Tommy yang pertama, dia meminta bekal temannya karena ia lapar. Orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Tommy adalah untuk bertahan hidup atau survival. Dia itu butuh makan, dia itu lapar, makanya dia meminta bekal teman-temannya. Dia di rumah, dia tidak dibawakan bekal. Itulah alasan Tommy yang pertama. Kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Berarti dia kebutuhannya itu ingin diperhatikan, diterima kasih sayang. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Tommy itu ingin diperhatikan oleh temannya, gurunya, dan juga yang terakhir orang tuanya. Jika temannya melaporkan, berarti oh saya diperhatikan oleh temannya, kemudian dilaporkan kepada guru, guru mengambil tindakan, oh berarti saya diperhatikan oleh guru, dan guru melaporkan lagi ke orang tuanya, nanti orang tuanya memberikan tindakan. Nah nantinya orang tuanya jadi memperhatikan Tommy. Berarti Tommy haus kasih sayang dan rasa diterima. Alasan yang ketiga yaitu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Berarti kebutuhan apa? Takut terhadap dia. Kebutuhan apa berarti Bu Santi? Kebutuhan kekuasaan. Betul sekali. Temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kekuasaan. Dan alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya yaitu kebebasan. Tommy itu merasa bosan, bekalnya itu saja. Berarti ini pelajaran buat diri kita juga. Kalau kita memberikan bekal kepada anak kita itu jangan mie saja, sayur itu saja. Bisa jadi di sekolah nanti meminta kepada teman-teman murid kita atau anak kita, karena anak kita itu merasa bosan dan kebutuhan yang ingin dipenuhinya yaitu kebebasan. Dan alasan yang kelima atau yang terakhir yaitu karena ia melakukannya iseng saja dan ia menikmati ekspresi teman-temannya yang kesal. Berarti alasan yang kelima ini karena Tommy anak yang jahil, suka iseng kepada teman-temannya, karena ia nanti kalau teman-temannya kesal, dia itu merasa sangat senang. Ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya yaitu kesenangan. Tommy akan
jika teman-temannya kesal. Mari kita ice breaking, Bapak Ibu berdiri dulu supaya tidak jenuh dan mengantuk. Terima kasih Bapak Ibu. Setelah ice breaking ini, saya harapkan sudah bosan, kita sudah pergi, sudah tidak mengantuk lagi dan sudah fresh lagi karena kita sudah menggerakkan semua anggota tubuh kita. Jadi bosannya sudah pergi dan ngantuknya juga sudah pergi. Saya izin melanjutkan lagi nih Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum. Gambarnya apa itu ya? Orang sedang dipenjara, penghukum dihukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Gambarnya anak sedang bersedih, merenung. Yang ketiga, teman itu sedang bersama teman-temannya. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Bapak Ibu, selama ini kita itu di kelas dengan murid-murid kita itu biasanya menggunakan posisi apa ya? Selama ini sebagai apa? Biasanya kita sering menjadi penghukum, betul apa tidak? Jika anak-anak hari ini coba kumpulkan tugas yang kemarin tidak bawa, kenapa tidak bawa? Kita memberikan sanksi kepada murid kita. Sebenarnya posisi kita itu seharusnya sebagai apa ya? Kita akan pelajari bersama videonya.
Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Ada kasusnya, Naren terlambat ke sekolah. Dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama yaitu posisi penghukum, contoh kasusnya. Gurunya sebagai posisi penghukum. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya. Berarti nada suaranya itu keras, tinggi. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dua, membuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan
menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga yaitu posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi. Dan suaranya sangat lembut ya, seperti dengan teman Ibu saya sendiri. lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah Jadi sana. merasa seperti teman sendiri ya dengan gurunya. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat yaitu posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dan posisi yang kelima yaitu posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati, Demikian adalah tadi video tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu tadi penghukum, nada suaranya tinggi, matanya melotot, jari menunjuk-tunjuk, menghardik, dan anak menjadi pendendam. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Ciri-cirinya nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak-anak. Murid akan merasa bersalah, menjadi orang yang gagal. Kemudian yang ketiga yaitu posisi teman. Ciri-cirinya yaitu nada suaranya ramah, akrab, bercanda, senyum jenaka, dan anak akan mengandalkan gurunya. Posisi yang keempat pemantau, yaitu nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, murid memahami konsekuensi, guru tidak menunjukkan emosi berlebihan. Yang terakhir yaitu kita sebaiknya di kelas itu dalam posisi manajer. Ciri-cirinya yaitu kembali ke keyakinan kelas. Kita bisa mengingatkan lagi ke murid kita apa yang keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Posisi manajer. Tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur, melainkan membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikannya ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Cara-cara penerapannya yaitu yang pertama dengan menstabilkan identitas. Dengan cara setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bukan kamu saja yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Di sini saya mempunyai salah satu video kasus dengan murid saya. Termasuk validasi tindakan, menyadarkan murid kesepakatan kelas apa yang telah dilanggarnya.
Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Untuk selanjutnya yaitu langkahnya yang pertama tadi menstabilkan masalah, kemudian yang kedua validasi tindakan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang terakhir dengan menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kamu lakukan? Beberapa hal penting untuk menerapkan atau menciptakan budaya positif di kelas yaitu pertama dengan kerjasama warga sekolah yang baik, kemudian yang kedua memberikan teladan dan tuntunan yang baik, dan yang terakhir yaitu melakukan proses pembelajaran dan pembiasaan agar terwujud budaya positif. Contohnya yaitu dengan membaca Asmaul Husna, literasi sebelum pembelajaran, membaca di depan kelas. Itu contoh penerapan budaya positif yang ada di sekolahan kita. Dan yang terakhir yaitu terima kasih. Sebelumnya setelah diseminasi ini yang ingin saya tanyakan yaitu kita akan merefleksi setelah kita melakukan diseminasi ini apa yang Bapak Ibu dapatkan. Monggo mungkin Bu Entin. Refleksi kita hari ini setelah diseminasi itu apa? Terima kasih kepada Bu Ferry yang telah berbagi ilmunya kepada kami. Di sini khususnya saya itu jadi lebih tahu untuk mengatasi kasus pada murid. Biasanya kan kita menggunakan hukuman atau sanksi kepada murid yang melaksanakan kesalahan. Jadi setelah diseminasi ini saya jadi tahu ketika ada murid yang melakukan kesalahan, kita itu menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang tahapannya ada 3. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan seperti yang telah dicontohkan oleh Ibu Ferry di video tersebut. Terima kasih. Terima kasih Buntin. Jadi setelah ini menjadi tahu dalam mengatasi kasus itu dengan tidak menggunakan posisi penghukum ya Buntin, tapi nantinya dalam menangani kasusnya yaitu menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih Buntin. Bagaimana refleksi dari Bu Hartini? Terima kasih kepada Bu Ferry. Setelah ini mengikuti diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif tadi yang akan diterapkan di SD Negeri 1 Nusa Mangir, saya menyimpulkan bahwa sekarang kami tahu setelah diseminasi tadi bahwa posisi kontrol yaitu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang pemantau dan manajer, dan pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Padahal selama ini kami hanya dalam posisi yang pertama yaitu hukum. Kalau ada anak yang merasa bersalah mesti kami beri sanksi, diantaranya seperti lari-lari, kemudian bersihkan kamar mandi dan sebagainya. Tapi setelah di sini kita tahu bahwa untuk dalam posisi penghukum membuat sanksi kepada murid supaya disiplin itu tidak baik. Nah setelah ini kami jadi tahu posisi kita seharusnya yang baik itu sebagai manajer. Dan dari setelah diseminasi kami yakin dan tahu bahwa akan menerapkan posisi yang kelima yaitu sebagai manajer. Terima kasih. Terima kasih Bu Hartini. Jadi setelah ini kita harapkan kita dalam memposisi
diseminasi pemahaman tentang budaya positif. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Ibu Ferry yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Oke, sebelumnya kita kasih floor untuk Ibu Ferry ya. Kasih wow, kasih B, kasih O, kasih B, wow. Terima kasih. Alhamdulillah acara di siang hari ini berjalan dengan lancar. Tibalah acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelumnya saya selalu